ini adalah curhatan Om Mobi mengenai Jimny. Setelah SPK kasih 5 juta. 5 juta. Abis itu ada follow up berikutnya kapan? Nggak ada, udah gitu, udah SPK ya. Nih. Oh ya oke Om. Terus dia hilang lagi. Gak ada apa-apa lagi. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Seperti teman-teman tahu, saya belum lama ini mendapatkan Suzuki Jimny. Padahal di lain sisi, Om Mobi yang sudah dari tahun 2018 pesen Jimny belum dapat sampai sekarang. Dan di vlog kali ini saya akan ajak dia untuk naik ke Jimny yang sudah saya bawa ke kantornya. Ya ini dipaksa sama dia, jadi suruh jalan-jalan naik Jimny yang mungkin harusnya punya kami. Jadi Om Mobi itu juga belum pernah nyoba Jimny yang dipinjemin dari Suzuki, itu belum pernah ya? Belum pernah sama sekali. Jadi ini sekarang saya mau ajak jalan-jalan dia. Yuk Om. Yuk. Ayo. Let's go. Nah tapi sebelum kita jalan naik Jimny, ternyata ada tamu yang bawain durian. Nih, legit montong. Ini teman-teman montong dari Palu ini. Legit montong. Ini duriannya luar biasa, dagingnya tebal tapi bijinya kecil ya. Jadi nanti kita coba deh, kita rasain. Jadi kita beli satu pack ini, beli daging ya, bukan beli bijinya. Karena beratnya isinya daging semua. Satu daging, satu biji. Satu biji ini di segini ada 3-5 biji lah, tapi bijinya kecil, nanti bisa kita lihat ya. Bijinya kecil tapi bisa bikin perut gendut. Udah, daripada kebanyakan ngomong biji, sekarang kita mau makan dulu durian sebelum nanti Om Mobi nyoba Jimny. Kalau teman-teman pengen pesen juga bisa ke Instagram sini atau ke nomor telepon ini nih. Bisa ke nomor bisa saya. ini. Bisa order di situ. 0815 88 00 389. Iya. Ya, jadi ini juga mempersiapkan energi Om Mobi sebelum naik ke. Nah, nggak perlu, udah. Ayo makan nih, mati. Om, udah ayo kita coba Jimny. Dividen sama kita. Lebih enak ini daripada Jimny. Udah, let's go. Oke, durian udah selesai, luar biasa. Sekarang mau berangkat, tiba-tiba ada satu subscriber tadi datang ke depan kantornya Om Mobi dan ngomong ke saya dia titip hadiah buat Om Mobi. Ini barusan nih, beberapa menit yang lalu. Dan ternyata hadiah buat Om Mobi adalah ini. 1:18 tapi detail sekali. Kenapa hari ini ya? Pas banget ya? Iya. Nih lihat deh. Detail sekali. Nah, jadi ini pas kan Om Mobi mau saya ajak naik Jimny ini buat dia knowledge dulu. Oke Om, jadi ini Jimny pintunya ada 2 ya. Nanti Om Mobi kalau mau jadi penumpang masuk dari kiri. Kesel banget keselnya tuh. Nah itu pintu bagasinya bukan ke atas tapi ke samping. Ini bisa flat ya, bisa flat. Oh iya bisa dilipat, nah gitu ya. Jadi Om Mobi bisa belajar produk dulu sebelum nanti naik mobil beneran ya. Ini solid axle semua ya depan belakang ya. Iya, ini ada leather frame-nya juga. Oh ini namanya apa, track bar apa kalau nggak salah ya. Nah ini yang bikin solid axle bikinan pabrikan itu kurang bagus. Begitu dia bermain suspensinya, dia akan bermain kanan dan kiri karena nempelnya dari ujung sini ke ujung sini. Ya, dia terhubung semuanya. Terhubung, jadi ini fungsinya biar tidak geser kanan kiri, ya kan. Tapi kalau misalnya dia main ngayun-ngayun, itu akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Udah cukup sama mainannya, sekarang kita naik benerannya. Oke, yuk. Harus nih sekarang ya. Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa, saya mau. Ya, ayo. So jual mahal sih. Ini Datsun yang harusnya juara 1, bukan juara 2. Harus Tapi kenyataannya juara 2 kan? Juara 1. Kenapa? Ini baunya kayak bau makanan. Bau makanan apa? Ya mungkin habis bau makanan. Masih bau baru ini. Enggak, bau makanan. Kita nyalain dulu. Nah sekarang kita udah di dalam mobil. Nanti Om Mobi mau nyoba nyetir ini. Tapi yang sekarang saya mau kulik dia, mau wawancara dia. Apa yang terjadi sampai dia belum dapat Jimny sampai sekarang? Oke, ini adalah curhatan Om Mobi mengenai Jimny.
Kok ketawa? Harus ya. Mestinya saya nggak ketawa. Coba ulangin. Ini adalah curhatan Om Mobi tentang Jimny. Ini kenapa tahu-tahu lagunya bunyi? Oh, langsung Bluetooth-nya nyambung, ini lagu anak. Oh, bisa pakai Bluetooth ya? Oke, kita ulang lagi. Jadi ini adalah curhatan Om Mobi tentang Jimny. Harus nangis gitu. Enggak. Udah, jalan. Let's go. Belakang ada apa ya? Nah, ini nggak ada kamera parkir dia standarnya. Mesti harus ditambah kamera parkir. Maju aja muter sana. Nggak ada sunroof ya? Nggak perlu sunroof, tapi 4-wheel drive. Ini tuh tangan tuh enakan pas ditaruh sini nih ya. Tapi kok kayak gatel-gatel gitu. Plastiknya tuh murah. Iya. Jadi kesannya tuh Jimny tuh jelek bener, dan Om Mobi tuh jadi bilang Jimny tuh jelek setelah kepastian mobilnya itu tidak datang-datang. Tidak datang sama sekali, tidak ada kepastian sama sekali. Kita mulai dari awal dulu. Oke. Ini belum pernah kami ceritakan sebelumnya sama sekali di sosial media, di YouTube dan lain-lain bagaimana kisah Jimny kami. Mungkin kisah terlalu positif ya. Misteri Jimny Om Mobi. Oke, misteri Jimny Om Mobi. Oke. Jadi awal-awal itu pertama kali kita lihat. Sebentar. Apa? Namanya talk show itu harus hostnya yang nanya. Ini malah narasumbernya mau nyerocos. Loh ya emang kan judulnya aja apa itu? Iya, sabar ya, jangan emosi dulu. Judul videonya udah jelas. Video pertama Om Mobi tentang Jimny yang saya lihat itu publish tanggal 4 Agustus 2018. Pas Gias 2018 waktu itu, di mana Suzuki itu pertama kalinya ada razia. Oh iya. Ada razia. Jimny kena razia nggak? Motor-motor. Jimny Ini kena motor razia doang, nggak? motor doang. Oh enggak. 4 Agustus 2018 di Gias. Waktu itu Jimny baru diperkenalkan, belum diluncurkan. Tahun berapa? 2018. 2018. Di video itu Om Mobi bilang Jimny yang baru itu kami langsung segera nelfon Suzuki bahwa kami ingin menjadi customer pertama. Nggak tahu dikabulkan atau tidak. pada saat itu langsung hubungi Suzuki emang? Langsung hubungi dan kan di Gias beberapa hari itu ketemu juga orang Suzuki di situ. Bro, ini gue mau yang pertama ya. Oke. Yang pertama. Oke. Pokoknya, oh ya sip om, sip. Sip. Tapi tidak ada SPK waktu itu. Nggak ada. Terus itu ada gini. Terus waktu itu juga double ada. Waktu itu ada mbak pakai meja jalan ngisi nama. Oke. Gitu ya. Terus Om Mobi ngisi? Isi dong. Itu di urutan keberapa ngisinya? Udah beberapa tapi double. Jadi yang itu Motomobi ini pakai nama pribadi ngisi. Oh, itu oke. nggak pakai topeng, nggak pakai apa. Tapi belum banyak listnya waktu itu. List nggak tahu seberapa lembar itu nggak tahu. Oke. Nah terus 2019 pertama kali akhirnya Suzuki mengumumkan mereka menjual Jimny di Indonesia. Ya. Nah, Om Mobi itu pertama kali SPK kapan? Pertama kali SPK jadi gini. Setelah di Gias itu nggak ada berita sama sekali nih. Nggak ada follow up, nggak ada apa. Ditanya juga, oh iya belum bla bla bla. Akhirnya kami tanya langsung ke yang lebih tinggi posisinya di Suzuki. Ya. Terus dia bilang, Om udah, lo SPK aja. Oh, jadi jalur resmi ya. Lo Prosedur SPK aja. resminya diikutin ya. ya. SPK aja, oke. Oh, jadi mesti SPK dulu. Oke, nggak apa-apa SPK. Datanglah kami ke showroom Suzuki yang ditunjuk. Ya. Kemudian SPK lah. Oke. Bayar panjer. Oke, uang muka berapa Uang muka. bayarnya? Oh, mukanya nggak banyak. Berapa aja kata dia, ya udah kasih 5 juta. Berapa aja? Berapa aja, Oke. nggak ditentukan berapa, kasih 5 juta. Itu kapan? 2019. 2019 bulan Mei. Juni apa Mei? Seingat saya Mei Om ininya. Nah, ini SPK-nya ada. SPK-nya ada. 3 Mei 2019. Oke. Nomor urutan 07089. Oke. Ya. Warnanya Dikosongin. Warnanya dikosongin. jadi pokoknya Jimny Sedapatnya. pokoknya apa aja. Apa aja Iya. sedapatnya. Oke. Ini tulisannya faktur restoran atas nama Inden. Apa Inden tuh? Oke. Oh, sama Inden lagi. Idem. N apa M itu? Oh iya. Idem. Atas nama PT kami masukin ya. Oke. SPK itu di dealer mana SPK-nya? Apa di pameran atau di mana? Di dealer radio dalam. Jadi Om Mobi datang ke dealer radio dalam, SPK di sana. Oke. Terus setelah SPK kasih 5 juta. 5 juta. Abis itu ada follow up berikutnya kapan? Nggak ada, udah gitu. Udah nih, udah SPK ya. Nih. Oh iya, oke Om. Terus dia hilang lagi. Nggak ada apa-apa lagi. Udah. Nggak ada, udah. Terus
udah gitu tanya lagi, belum sampai akhirnya nanyanya pun capek. Oke. Ya kan? Oh, nanya ke dealer apa ke Suzuki? Nanya ke Suzuki. Ke ATPM Suzuki. Oke. Dealer juga kami tanyain juga. Akhirnya sampai udah nggak dibalas lagi WA-nya. Sama dealernya. Jadi cuman centrang 2. Nggak di-read pun nggak. Oke. Itu ya sedih gitu. Cuma ya mungkin juga si dealer itu dia juga nggak bisa jawab, dia bingung mau jawab apaan nih, customer galak bener gitu kan. Padahal unitnya mau yang two-tone boleh, yang nggak two-tone boleh, warna apa aja boleh. Yang penting dapat. Jadi gini loh, mungkin karena kita udah berkecimpung di dalam dunia otomotif ini ya, kita tuh kalau perlu barang itu mudah-mudahan bisa diperhatikan cepat ya. Sama kayak waktu saya ngambil expander dapat pertama waktu itu ya. Motong semua orang antrian. Nggak motong, emang dari awal udah pesan sebelum SPK itu dibuka. Oke, terus kan nggak pakai SPK kan? Oke, jadi kan biasanya jadi biasanya ya gitu, makanya nggak perlu pakai SPK dong. Nggak perlu. Udah ngomong lisan, oke gue mau ini yang pertama ini, dapat gitu loh. Biasanya kita mudah untuk mendapatkan kita mobil. Biasanya mendapatkan privilege tuh seperti itu biasanya, tanpa pakai SPK. Nggak ada diskon, nggak gratis. Nggak gratis sama sekali. Beli apa namanya, nggak ada diskon dan gitu pure lah customer. Iya. Nah terus Jimny ini kan tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada kepastian gitu kan. Nah tapi Om Mobi tetap taruh SPK-nya di situ. Tetap. Nggak berniat ke dealernya untuk ini saya ambil lagi deh karena udah kelamaan. Nggak udah itu kan udah capek. Kalau kita kan kalau misalnya sudah meminta sesuatu, minta ngerengek terus kan nggak lah, gengsi lah ya. Iya. Nah ini yang pasti dealernya nonton ini. Oke. Udah pasti nonton. Iya. Ya. Jadi apa pesannya buat dealernya? Dealer terserah dia mau ngasih apa enggak. Ya kan? Nah, yang pasti kalau ngasih itu udah pasti ngevlog di dealernya apa segala macam gitu loh. Iya. Kami udah sampai level udah males nagih, males minta ya ke siapapun, ke Suzuki maupun ke showroom. Tapi yang kami lakukan sekarang dengan sosial media. Nah, di sosial media Om Mobi kan sering mention Suzuki ID, bahkan sekarang di banyak banget yang mention itu. Kalau Jimny itu mentionnya ke Om Mobi, dan Om Mobi pasti reaksinya mobil apa itu. Minimal ada 10 story mention per hari. Okay. Minimal. Kalau orang lihat Jimny di foto tag Om ini Om Mobil bukan? Itu kan luar biasa. Oke. Nah, kan itu selalu mention Suzuki ID, ID, bahkan ini pesanan kami segala macam. Selama di sosial media itu Om Mobi mention Suzuki ID, ada ini nggak? Ada reaksi dari mereka nggak? Ada. Mereka nge-DM. Oke. Oh, artinya bagus dong, ada respons. Nge-DM-nya gimana? Bisa dibaca, tenang aja. Oke, respon pertama ini banyak ini. Oh, jadi cukup ini ya, cukup responsif dibalas, juga. Walaupun selisih 1-2 hari kan dibalas. Ya. Nah, jarang loh orang itu DM dan dibalas oleh account official dari satu merek ya. Ya, halo Mobi, terima kasih sudah melakukan pemesanan Suzuki Jimny. Mohon maaf Om, karena peminat Suzuki Jimny cukup tinggi di tiap negaranya, jadi kami mohon kesabaran Om untuk kedatangan Jimny di rumahnya Om. Oke. Terus dibalas lagi, terus tiap gitu dibalas, mohon kesabarannya Om, nunggu kedatangan Jimny-nya. Terus balas lagi, mohon kesabarannya Om. Tapi tidak pernah menyebut waktu perkiraan. Enggak, sama sekali enggak. Ini kami heran ya sebenarnya. Orang yang udah mesen, yang masuk dalam list pemesanan ini, ya, orang yang mendapatkan unit itu sesuai urutan atau sesuai prioritas. Gosip terakhirnya itu adalah sekarang itu Jepangnya langsung yang benar-benar mendistribusikan supaya lebih adil buat Jadi semua. Dari Jepang keputusannya untuk bukan orang Jepang yang di SIS. Orang Jepang, oke. Orang Jepang yang di SIS. Jadi sekarang sudah teratur lagi katanya. Tapi yang ini orang Jepangnya, kalau mungkin Anda sekretarisnya atau orang dekat-dekat sekitar orang Jepang, itu tolong perhatikan kami. Itu artinya minta prioritas juga dong Om. Loh, bukannya apa-apa. Ini kan kita juga bisa dengan kami mendapatkan unit ya. Jangan-jangan mungkin antrian kami udah nyampe. Kemungkinan Suzuki juga tidak menyangka akan semembludak ini yang pesen. Dan sesedikit ini yang datang, karena kan masalah inden Suzuki ternyata bukan cuma di Indonesia tapi di global juga. Dunia.
Nah, Ya jadi mereka salah perhitungan juga mungkin. mungkin. Salah perhitungan, gue produksi segini aja cukup deh buat Jimny baru nih. Iya. Ya kan? Ternyata permintaannya berapa kali lipat. Betul. Bahkan di luar negeri juga, di Eropa juga, di Jepangnya juga nunggu. Katanya sih ini juga nggak dapat siapa? Shmi itu setelah berbulan-bulan menunggu, dia baru Akhirnya dapat. Ha-ha. Nah, gimana cara ngitungnya sih? Sebenarnya kan simple. Lihat aja SPK-nya dari tanggal berapa, artinya yang duluan SPK first come first serve kan? Iya. Itu kan as simple Cara as paling that. simpel, iya. Oke, pokoknya gitu. Kita nggak tahu kebenarannya gimana, tapi yang jelas saya dengar sekarang udah diberesin semuanya dan akan untuk kedepannya itu akan lebih rapi semuanya. Tapi ya memang sekarang sudah membludak sekali, bahkan indennya katanya udah ditutup karena kalau diterusin terus bisa sampai 10 tahun. Iya. Nggak, tapi nggak, pertanyaannya gitu deh. Gimana kok perusahaan sekaliber Suzuki gitu ya? Salah perhitungan. Salah perhitungan tuh sampai segitu jauhnya. Ya padahal ini ya, logikanya di Indonesia aja. Indonesia, Jimny yang sebelum yang ini sempat masuk kalau nggak salah 82 unit. Oke, yang generasi 3 Jimny White. Ya. Ya. Itu permintaannya tinggi sekali. Dan nggak dimasukin. Nggak, dan akhirnya jadi cuma 82 unit Iya, itu nggak aja. dimasukin terus. Nggak dimasukin terus. Itu kesempatan jualan, kenapa nggak dilanjutkan? Karena Jimny itu di luar kuasanya Suzuki Indomobil kan? Karena Jimny itu CBU Jepang. Si Jimny yang CKD itu yang generasi 2. Yang Jimny Trapeze, Jimny Katana, segala macam. Ya. Jadi ketika dari Jepang, mereka ngikutin kuota dari Jepang. Ya. Jadi makanya kenapa sangat sedikit. Yang bingung tuh justru kenapa kelihatan. Ya kenapa perhitungan Suzuki dunianya itu bisa salah. Nggak, kelihatan. Ya nggak, maksudnya nggak usah negara lain deh, Indonesia aja. Ya kan? Segitu 82 unit yang modelnya juga sudah bertahun-tahun keluar. Ya, langsung habis begitu aja, orang renge-renge minta unit. Ya. Itu kan jelas, oh nih demandnya tinggi nih Jimny nih. Iya. Ya kan? Terus keluar lagi baru yang model keren ini. Ya jauh lebih tinggi lagi. Iya. Dengan harga yang cukup terjangkau kalau menurut kami untuk ukuran Wajar. mobil 4x4. 4x4 ya. Nah, terus sekarang ada wacana Jimny itu akan diproduksi di India. Ya. Belum tahu mau yang 2 pintu, mau yang 4 pintu. Ada gosip yang 4 pintu, 5 pintu. Oke, misalnya 5 pintu yang diproduksi di India. Dan 5 pintu itu tahun depan misalnya ready di Indonesia. Mobil tetap akan nunggu yang 2 pintu apa ambil yang 5 pintu? Yang 2 pintu diamin dulu, tapi kalau 5 pintu bisa cepat dapat unit, nggak apa-apa ambil yang 5 pintu. Tapi 2 pintu asal tetap. itu 4x4. Iya, oh iya, asal 4x4. 4x4 ya, kalau 4x2 forget it ya. Oke. Kemudian potong, pendekin. Ya enggak lah. Yang penting ada dulu lah. Ini maksudnya gini loh, ini Jimny ini dulu waktu bolos sekolah, Om. Mobil temen-temen tuh banyak yang Jimny, Katana gitu. Itu biasa kita pinjem mobil. Jadi kita minjem, kita ada apa ya? Sentimental value juga gitu loh daripada suatu Jimny. Tadi bilang apa? Bolos sekolah ya? Bukan bolos sekolah, waktu jalan-jalan di saat jam pelajaran. Enggak, jalan-jalan kapanpun. Ya kan? Gitu. Yang dulu kami sebutnya gerobak gitu. Pinjam gerobak dong gitu kan. Karena kerasnya kayak gerobak. Andaikan bulan ini misalnya dapat Jimny. Sebenarnya niatnya Jimny itu mau dipakai buat apa, Om? Dipakai hari-hari biasa. Jadi gini loh, standar aja dulu. Atau akan diturboin? Ya, we'll never know. Mungkin tunggu setahun 2 tahun lagi baru diturboin. Tapi artinya kami ingin menikmati masa-masa dia standar sebelum pakaiin ban gede, velg gede segala macam. Kami ingin menikmati masa-masa itu. Jadi memang mau dibiarkan standar dulu, dinikmati dulu gitu ya? Iya, betul. Nah, Om Mobi nggak dapat nih Jimny-nya. Bahkan kepastian pun nggak ada. Dan Om Mobi tahu saya itu nggak inden Jimny sama sekali. Ya. Apa yang ada di benak Om Mobi waktu pertama kali saya posting Instagram saya dapat Jimny? Gini, taunya nggak inden sama, kita tahu nggak inden sama sekali ya. Kemudian sebelum ada postingan Bung Fitra sama mobil ini, itu dia pernah ngomong, Om, kalau gue dapet Jimny gimana Om? Ya, kami akan melakukan hal-hal yang tidak akan diduga-duga. Gitu ya. Awas aja bahasa kasarnya. Awas. Gitu ya.
Tapi ya, kami sudah cukup lama mengenal Bung Fitra. Biasanya dia kalau ngomong gitu nggak omong kosong. Ya. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Either itu apa namanya, curang maupun nggak curang, tapi dia planning on something. Nggak cuma omong kosong buat gangguin aja. Om Mobi udah kenal saya banget ya. Udah cukup lama. Bau jalan dipakai. Itu mobil plat ABRI, terus habis itu diikutin Nah, sama mobil sipil. Pakai Ada RFT, tapi iya. dua angka tuh nggak termasuk. Iya. Itu tinggal beli aja itu. Nah, Oke. Jadi udah ada firasat tuh ya. Terus begitu ngeliat IG, itu hari Minggu tuh kami ingat dan kami sudah mulai agak nggak enak badan. Iya. Lagi agak mau meriang gitu. Mudah-mudahan bukan corona, tapi udah sehat sih sekarang. Jadi ngeliat kan pakai masker. Oh ya. Lihat itu, ya Allah ini apa? Terus akhir kan Alhamdulillah. Kamu balas siapa? Kenapa? Enggak, apaan ini alhamdulillah apa ya waktu itu ya? Kata-katanya coba kita lihat. Finally. Alhamdulillah finally. Oke, balasnya finally apa? Kemudian tanpa banyak basa-basi kami nelfon dia. Langsung. Ngangkatnya lama lagi. Dan tidak seperti nada seorang teman. Langsung ditembak. Ya. Apaan? Ya, apa? Iya. Lu dapet Jimny? Apa ya nanyanya? Iya. Itu apaan? Dapat Jimny. Gitu kan? Udah mau marah, udah mau langsung bikin surat terbuka untuk Suzuki. Iya. Kalau perlu demo di depan kantornya. Iya. Akhirnya saya jelasin seperti yang ada di video. Iya, begitu dijelaskan ya, dan kami agak adem dengar penjelasannya. Pertama karena itu bukan prioritas dari Suzuki. Iya. Ya, karena harusnya kami duluan kalau prioritas. Kedua, itu buat seorang ayah. Iya. Itu bukan untuk kepuasan dirinya sendiri. Iya. Walaupun kepuasan diri sendiri buat konten. Ya, Oke. Itu agak membuat adem gitu ya, lumayan. Tapi yang bikin kami kesel yang pertama itu adalah kami kenal dengan si A. Ya. Dan karena saya kasih tahu si A itu siapa ke dia. Ya, kami kenal dan what? Salahnya Om Mobi tidak pernah curhat ke A. Iya, nggak pernah curhat karena udah gitu same day today atau dapat 1:18 dari follower itu. Ceritanya gimana sih? Ada very coincidence today. Nih kalau tahu amin kalau misalnya tahu ada telepon dari showroom Suzuki, Pak, bisa dapat minggu depan gitu ya. Kalau hari ini juga nih kan. Buat dealer Suzuki ini ya, apa radio dalam ya. Dan Suzuki Indomobil, please kalau misalnya Om Mobi memang sudah masuk ke gilirannya, jangan ditunda lagi. Iya. Jangan dikasih. Kasihan. Nah, sekarang sambil nunggu mobilnya datang, mau nyoba yang ini nggak? Kan belum pernah pinjam ke Suzuki kan? Iya. Mau? Oke, sekarang Om Mobi agak. Kami belum punya pinjam Suzuki karena kami belum pernah ditawarin sama Suzuki. Dan gengsi untuk minta. Iyalah, orang udah mesen. Oke, dan hari ini Om Mobi akan saya beri kesempatan buat nyoba Jimny ini. Buat denger impresinya seperti apa. Tapi impresinya Om Mobi ke Jimny ini bisa dicek di channelnya Om Mobi. Jadi subscribe ke channel Om Mobi. Sekian dulu video ini, curhat Om Mobi mengenai Jimny-nya yang belum datang-datang, dan bahkan sampai detik ini juga belum ada kejelasan. Semoga ke depan bisa dapat titik terang. Kalau enggak saya ngeledekinnya bisa lebih lama gitu kan. Ya itu dia masalahnya. Ya kan dia dapat. Kalau Suzuki Indonesia, please ya bantulah. Ya kan? Ini bener deh dipakai terus. Enggak dianggurin di rumah. Dirusakin pakai turbo nggak? Belum tahun pertama nggak. Janji. Oke, jangan lupa klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri dan Om Mobi, Motomobi TV jika belum. Kemudian follow Instagram kami @fitra.eri dan @motomobitv. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa lihat impresinya Om Mobi di channel Om Mobi. Bye bye. Terima kasih telah menonton. Udah gantian sana. Nggak sabar amat.